Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu episode SpongeBob yang menarik untuk kita bicarakan. Bersiaplah. Antusiasme kalian yang sangat tinggi membuat kami bersemangat untuk membuat lebih banyak teori animasi kesayangan kita, SpongeBob SquarePants. Semua orang pasti mengenal Sponge kuning ini karena dialah yang menemani kita saat sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Kayaknya anak tahun 2000-an pasti tahu rasanya gimana. Hingga saat ini, SpongeBob SquarePants sudah memiliki 13 musim. Kita melihat banyak perubahan yang terjadi pada SpongeBob, entah itu dari segi cerita hingga style animasi yang mereka gunakan. Perubahan tersebut terjadi karena orang-orang yang berada di balik animasinya sendiri juga berubah. Selama belasan tahun mengudara, banyak orang yang menganggap bahwa serial animasi ini telah mengalami penurunan kualitas, bahkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Perlu diakui memang, SpongeBob tidak hanya populer di kalangan anak-anak, tetapi di kalangan remaja hingga dewasa sekalipun. Namun kualitasnya tidak sebagus pada awal-awal season. Semuanya berawal ketika Stephen Hillenburg memutuskan untuk mengakhiri serial SpongeBob hanya sampai pada 3 musim saja. Keputusan tersebut ia sampaikan kepada Nickelodeon tepat setelah ia menyelesaikan film panjang pertama dari SpongeBob yang dirilis pada tahun 2004. Namun, karena serial ini ternyata sangat profitable, memberikan banyak keuntungan, Nickelodeon menolak permintaan tersebut dan terus membuat kelanjutan dari serial ini. Menurut kabar yang beredar, sejak saat itu Stephen Hillenburg selaku kreator, kemudian ada penulis dan jajaran onboard pertama serial SpongeBob satu persatu berhenti dan meninggalkan Nickelodeon. Alhasil, sejak musim keempat, SpongeBob sudah menunjukkan penurunan kualitasnya. Apakah kalian setuju kalau SpongeBob mengalami penurunan kualitas? Menurun atau meningkat? Yang pasti kita akan membahas salah satu episode yang menarik banget untuk kita bahas. Episode tersebut berasal dari season 5 berjudul Spongehenge. Apakah kalian merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam episode tersebut? Kalian pasti belum tahu bahwa episode yang kalian tonton di Indonesia adalah versi yang telah dipotong. Jadi ada adegan yang dihilangkan. Wah, kira-kira adegan apa itu? Stay tune terus sampai akhir untuk mengetahui adegan tersebut dan pengaruhnya terhadap episodenya. Namun, sebelum lebih jauh, kami ingatkan kembali bahwa ini hanyalah teori, jadi chill aja ya guys. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode Spongehenge Theory. Ketika membicarakan teori yang ada dalam serial SpongeBob, biasanya kita membahas karakter lain, bukan SpongeBob-nya yang dibahas. Namun episode kali ini beda, kita akan bahas SpongeBob-nya karena literally dia menjadi sentral dari teori ini. Dan sepertinya ini adalah episode yang paling membuat dia trauma dari kesialan yang ia alami. Judul Spongehenge sendiri itu terinspirasi dari sebuah bangunan yang dibuat pada zaman perunggu yaitu Stonehenge yang ada di Inggris. Bangunan tersebut berupa rangkaian batu yang tersusun secara melingkar. Ending episode ini juga tidak jauh beda di mana SpongeBob membuat patung dirinya yang dibuat melingkar seperti Stonehenge. Well, pada dasarnya episode ini menceritakan tentang SpongeBob yang terus dikejar ubur-ubur karena pori-pori di tubuhnya mengeluarkan bunyi yang disukai oleh mereka. SpongeBob harus meninggalkan Bikini Bottom untuk melindungi dirinya sendiri. Episode ini sebenarnya terbilang cukup lucu dan menarik, namun tidak sedikit juga yang menganggap bahwa episode ini termasuk ke dalam salah satu episode terburuk dari SpongeBob. Walaupun begitu, masih banyak juga orang yang berpikir bahwa Spongehenge adalah episode yang memorable. Episode ini diawali dengan memperlihatkan kondisi Bikini Bottom yang sedang berangin. Angin kencang menerpa kota bawah laut tersebut. Kemudian ada dua ikan ini yang membawa makan malam mereka keluar dari restoran dan menyadari bahwa Bikini Bottom sedang dilanda angin kencang. Salah satu ikan mengatakan bahwa ini disebabkan oleh Neptunus, dewa laut berdasarkan mitologi Roma. Sedangkan ikan lainnya menyangkal hal tersebut. Ia mengatakan bahwa semua orang tahu bahwa Poseidon lah sang penguasa laut. Dialah dewa sebenarnya, bukan Neptunus. Dan hal ini memang benar berdasarkan mitologi Yunani dan website yang bisa kamu temukan di Google. Kemudian ending scene tersebut memperlihatkan makanan yang mereka bawa akhirnya terbawa angin dan secara spesifik masuk dan menumpahi wajah SpongeBob dengan gule.
Karena gulai tersebut, SpongeBob mencari pemilik gulai tersebut dengan melihat dari jendela. Dari sana, ia menyadari bahwa Bikini Bottom sedang berangin dan pori-pori di tubuhnya ternyata bisa mengeluarkan bunyi dan menarik perhatian ubur-ubur di sana. Mereka masuk ke dalam tubuh SpongeBob dan memutari badannya. Ia berpikir saat itu memang menyenangkan, tapi kesenangan itu harus berakhir ketika pagi mulai datang. SpongeBob pergi ke Krusty Krab untuk bekerja dan angin masih berhembus kencang. Kawanan ubur-ubur menghalanginya untuk bekerja hingga akhirnya ia bisa sampai di Krusty Krab dengan menggunakan kail pancing. Sesampainya di sana, SpongeBob bekerja untuk membuat Krabby Patty seperti biasa, namun tidak untuk waktu yang lama. Angin tersebut menghancurkan Krusty Krab dan SpongeBob kembali menjadi sasaran kawanan ubur-ubur. Ia datang meminta bantuan Patrick, namun Patrick justru menganggap bahwa SpongeBob memberinya pengaruh yang buruk. Hingga pada akhirnya SpongeBob memutuskan meninggalkan Society dan memilih untuk berlindung di sebuah gua. Di sana ia membuat patung batu replika dirinya dan kemudian mendapatkan ide untuk membuat versi besarnya supaya ubur-ubur tidak lagi mengincarnya. Ketika ia kembali ke Bikini Bottom, ternyata Bikini Bottom sudah hilang. What? Scene ini nampak terinspirasi dari film Planet of the Apes. Nah, yang sering ditayangkan di Indonesia, episode ini tuh berhenti di sana. Padahal masih ada kelanjutannya guys. Setelah scene tersebut, 3000 tahun kemudian, alien datang sudah menginvasi Bikini Bottom dan batu replika SpongeBob masih ada di sana. Well, bisa dibilang itu adalah ending yang cukup dark. SpongeBob dibiarkan sendirian untuk waktu yang lama dan orang-orang mungkin menganggapnya sudah meninggal, padahal ia bertahan di sana sendirian. Hal ini tidak akan terjadi jika Bikini Bottom tidak mengalami cuaca yang sedemikian buruk. Angin yang berhembus kencang itu, menurut teori yang beredar, ada hubungannya dengan opening scene ketika dua ikan yang keluar dari restoran tersebut. Katanya, Poseidon sebagai dewa laut yang sebenarnya mungkin merasa terganggu karena yang penduduk Bikini Bottom percayai sebagai dewa adalah Neptunus. What? Jadi angin kencang tersebut kayak semacam hukuman atau mungkin azab untuk penduduk Bikini Bottom. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa memang episode SpongeHenge ini mengusung dua tema besar, yaitu religion beliefs atau keyakinan agama dan perubahan iklim. Sepertinya memang akar permasalahan yang terjadi dalam episode ini adalah percakapan yang terjadi di awal episode. Mereka seperti perwakilan dari penduduk Bikini Bottom yang tidak mengakui Poseidon sebagai dewa laut yang sebenarnya. Perlu kalian ketahui juga, dari sekian episode yang pernah dirilis, Poseidon untuk pertama kalinya disebutkan dalam episode ini. Sebenarnya pernah juga disebutkan dalam film panjang SpongeBob on the Run, namun film itu nampaknya agak terpisah dari seriesnya. Neptunus nampak lebih sering menjadi penguasa lautan. Namun sebenarnya, walaupun menjadi penguasa lautan, Neptunus sepertinya bukan dewa atau Tuhan. Memang, dia memiliki kekuatan yang bersifat ketuhanan, tapi itu bukan berarti dia adalah Tuhan. Faktanya, dalam film panjang pertama SpongeBob yang dirilis pada tahun 2004, dia dipanggil dengan sebutan Raja atau King. Dia kehilangan mahkotanya dan merasa powerless atau kehilangan kekuatan. Selain itu, yang namanya Tuhan itu kan ageless atau tidak berumur, dan dalam salah satu scene, kita melihat Raja Neptunus perlahan botak yang merujuk pada penuaan. Jadi, opening scene yang dikatakan oleh ikan ini bahwa angin tersebut bukan disebabkan oleh Neptunus adalah benar. Tapi kita sendiri juga berpikir bahwa angin tersebut juga bukan disebabkan oleh marahnya Poseidon. Oke, memang Poseidon itu emang ada, tapi berdasarkan film SpongeBob on the Run, dia tidak memiliki intensitas untuk menghancurkan Bikini Bottom. Tidak ada sumber atau lore yang mengindikasikan bahwa Poseidon sedang marah. Nah, pembahasan lebih dalam mengenai penguasa laut dan Bikini Bottom akan dijelaskan di part berikutnya, dan kita pastiin bahwa teori tersebut super mind-blowing. Sekarang kita fokus dulu dari mana angin tersebut berasal. Walaupun kedengarannya receh, tapi teori satu ini tuh cukup menarik. Soalnya ini loh guys, angin kencang tersebut terus berhembus hingga 3000 tahun lamanya. Bahkan hingga alien datang. Jadi kita kayak diajak buat mikir dari mana angin tersebut berasal, kenapa hal ini terjadi, dan apa pentingnya mengetahui hal ini. Well, jika bukan karena King Neptune atau Poseidon, mungkin karena tempat itu sendiri yang memang berangin. Yap, bagaimana jika selama ini penduduk Bikini Bottom nyebut demi Neptunus sebenarnya bukan merujuk pada Raja Neptunus, melainkan pada salah satu planet di tata surya kita bernama planet Neptunus. Oke, Neptunus adalah salah satu eksoplanet di tata surya kita yang termasuk ke dalam daftar planet paling berangin.
Jika kalian mencari di Google planet paling berangin, pasti jawabannya bakalan Neptunus dan Saturnus. Neptunus adalah planet yang didominasi oleh air dan juga, sekali lagi, sangat berangin. Apakah ini menandakan bahwa SpongeBob SquarePants selama ini bersetting di planet Neptunus? What? Well, episode Stonehenge sendiri adalah cerita dari sebuah peradaban yang mental dan fisiknya terguncang karena keberadaan dan keyakinan mereka yang masih dipertanyakan. Berdasarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Ismail Hamdi, satu-satunya cara untuk mematikan Tuhan adalah dengan menghancurkan arti penting dari nama yang Tuhan itu miliki. Dalam scene ini, mereka menyangkal Neptunus sebagai Tuhan, yang artinya Neptunus telah mati dalam hati mereka. Oleh sebab itu, Neptunus di sini kemungkinan merujuk pada tempat tinggal mereka, yaitu planet Neptunus. Oke, teori ini memang akan mudah untuk dibantah karena banyak sekali momen dalam serial SpongeBob yang memperlihatkan keberadaan manusia di daratan. Jika kalian search bumi atau Earth dalam SpongeBob Wikipedia, di sana bakal muncul tempat-tempat yang menjadi inspirasi pembuatan serial ini dan juga tempat yang dikunjungi oleh SpongeBob and the Gang. Dalam beberapa episode, kita juga melihat SpongeBob dan teman-temannya berada dalam perjalanan menuju daratan. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah halusinasi atau false reality? Jika kalian belum tahu, banyak banget teori yang mengatakan bahwa SpongeBob sedang berhalusinasi di banyak episode. Bukti yang menguatkan teori ini adalah episode Sandy's Rocket, di mana SpongeBob pergi keluar angkasa melingkari bulan, dan mereka tidak pernah sampai di bulan karena roket mereka kembali jatuh. Menurut teori ini, scene terakhir yang memperlihatkan SpongeBob melihat ke arah bumi itu sebenarnya tidak mengindikasikan bahwa mereka berasal dari bumi. Jadi dalam episode itu mereka berangkat dari Neptunus hingga sampai di bulan. Apakah kalian setuju bahwa selama ini SpongeBob bersetting di Neptunus? Well, jika kalian merasa bahwa teori tersebut terlalu harfiah, sekarang mari kita bicarakan teorinya secara metafora. Selain anggapan bahwa Neptunus di sana merujuk pada penguasa laut dan juga planet di tata surya kita, ada juga yang berteori bahwa teori tersebut merupakan metafora dari sebuah ketenaran atau kesuksesan. Angin di sana merupakan metafora dari jalan seseorang menuju ketenaran atau menjadi terkenal, dan ubur-ubur di sana adalah para pengikut atau fansnya. Sama seperti di kehidupan nyata, ketenaran datang tanpa diduga. Seseorang yang melakukan hal bodoh mungkin bisa tenar terlebih dahulu dibandingkan dengan mereka yang bertahun-tahun membuat sebuah karya dengan sepenuh hati. Awalnya memang menyenangkan, namun segera setelah itu ia tidak bisa meninggalkan rumah karena selalu dikejar oleh fansnya. Sama seperti yang terjadi pada SpongeBob. Pekerjaan yang ia cintai tidak bisa lagi dilakukan karena terhalang oleh fansnya. Teman-teman menjauhinya karena ia memberikan pengaruh buruk atau dalam kata lain, ketenaran telah mengubahnya. Gua yang menjadi tempat tinggal SpongeBob adalah representasi dari rumah tempat dirinya merasakan kesepian. Di saat kesepian itulah ia kembali membuat karya yang bisa dikenang untuk waktu yang lama. Dalam hal ini, SpongeBob membuat patung raksasa dirinya yang dianalogikan sebagai karya tersebut. Ketika ia kembali ke rumah atau lingkungannya berasal, mereka semua telah tiada. Sekarang yang ada hanyalah karya tadi yang akan terkenang untuk waktu yang lama. Ada juga yang mengaitkan episode ini dengan perubahan iklim. Arus laut dari kenaikan permukaan laut dapat menyebabkan angin kencang seperti yang terjadi di Bikini Bottom. Dan beberapa hal yang terjadi di daratan juga bisa menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Dan kalian tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Kenaikan permukaan air laut ternyata disebabkan oleh pemanasan global. Jadi ya, semua ini masih berhubungan dengan iklim. Oke guys, itu dia teori gelap film lainnya episode Sponehenge. Kalian lebih percaya yang mana nih? Apakah angin tersebut disebabkan karena Raja Neptunus dan Poseidon? Atau sebenarnya mereka ada di planet Neptunus? Atau semuanya hanyalah metafora? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan informasi dan rekomendasi perfilman paling update. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.